Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Bilangan 13 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita ialah bahayanya penyebar kabar busuk. Bahayanya penyebar kabar busuk. Bapak Ibu Saudara, sebagai penulis artikel, saya lebih senang membahas hal-hal yang menyenangkan, menenangkan, dan memberi harapan bagi setiap pembaca. Sesekali saya menuliskan fakta bahwa kehidupan manusia terkadang diwarnai kesusahan, kegagalan, sakit penyakit, hingga kedukaan. Tetapi porsinya tidak sebanyak tulisan yang saya harapkan dapat menguatkan dan memberi semangat serta harapan bagi semua pembaca. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika 12 pengintai pulang dari misi pengintaian ke tanah Kanaan, bangsa Israel tentu ingin mendengar berita yang positif dan menguatkan iman. Janji Tuhan sudah diberikan, kini para pengintai dan juga bangsa Israel ingin mendengar laporan langsung guna meneguhkan apakah benar tanah itu berlimpah susu dan madunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun sayangnya kabar busuk yang diberikan, yang disampaikan, yang diutarakan oleh 10 orang pengintai justru melemahkan semangat, melemahkan daya juang, mematahkan harapan, bahkan membuyarkan iman bangsa Israel kepada janji Tuhan. Dan melihat itu, Yosua dan Kaleb berusaha untuk merawat dan menjaga iman serta semangat dan daya juang dari bangsa Israel, sambil mengingatkan mereka akan Tuhan yang telah berjanji Dia pasti mengenapi janjinya. Namun Bapak Ibu Saudara, sepertinya pengaruh kabar busuk yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati dan pikiran bangsa Israel, sehingga laporan Yosua dan Kaleb terkesan diabaikan, terkesan diacuhkan, terkesan disia-siakan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini kita bisa belajar bahwa informasi yang buruk, informasi yang busuk, berita hoax yang disebarkan akan mempengaruhi kehidupan semua orang, kehidupan orang lain, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan keimanannya juga turut tergerus oleh kabar busuk, kabar buruk yang disampaikan, yang diberitakan, yang diinformasikan oleh setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperoleh atau menemukan informasi yang cenderung negatif, maka kita harus punya filter untuk bisa memfilter berita-berita tersebut, dan kita berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran kabar buruk, berita busuk, karena kita tahu dampaknya sangat buruk, sangat negatif bagi kasih, pengharapan, dan iman dari sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini kita cenderung menjadi orang yang membawa berita buruk, membawa kabar busuk kepada orang lain, ataukah kita menjadi orang-orang yang selalu membagikan kabar baik, kabar sukacita, kabar yang memberi harapan,
kabar yang memberi motivasi kepada orang lain. Ini yang menjadi perenungan bagi kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan penting dari firman Tuhan ialah marilah kita menjadi pembawa kabar baik. Kabar yang menggembirakan, kabar yang memberi harapan, kabar yang memberi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab itulah misi Injil Yesus Kristus yang dipercayakan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menyalurkan daya hidup bagi hidup orang lain, sehingga orang lain juga bangkit dan tetap bersemangat dalam kehidupannya. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.